Udah mulai gelap, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini mata kuliah evaluasi pembelajaran. Alhamdulillah. Selamat siang. Bapak Ibu yang hadir. Ini jatah untuk presentasi kelompok 8 saya dan Bu Niwayan. Bu Niwayan sudah siap? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sejenak untuk semua agar kegiatan kita ini mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk Ibu Niwayan kami persilahkan ngobrol. Baik, Pak, dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8. Apa menyajikan 50 soal tes Ryan soal yang dijawab dengan betul diberikan bobot 10. Kita bernama 5 soal tes diberikan jawaban sebagai atau dapat jawaban sebagai berikut. Untuk soal nomor 1 dijawab dengan sempurna, berarti kita akan memberikan skor 10. Kemudian untuk butir soal dijawab setengahnya, berarti kita akan memberikan nilai 5. Kemudian untuk skor kita akan berikan seperempat kelebihan saja. Untuk soal nomor 4 dijawab betul setengah kita. Kemudian terakhir ada ya, berarti kita memberikan skor 7,5. Angka yang diperoleh oleh siswa Fatimah adalah ada angka 30, bukan berarti nilai, karena itu merupakan nilai skor mentah. Jadi diubah ke dalam skor. Adapun yang nilai adalah angka atau yang merupakan dengan sebabnya mencapai nilai dengan skor standar. Nilai pada angka atau yang mengembangkan seberapa jauh atau berapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh tesis materi atau bahkan 80. Jika siswa menjawab benar, tidak semuanya atau menjawab soal secara keseluruhan, berarti skor yang diperoleh itu hanya 50 atau 65 saja, atau yang diperoleh oleh siswa, baik itu secara kuantitatif atau kualitatif. Yang berikutnya ada mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan mean atau deviasi standar atau DES. Ini siswa bisa menjawab lebih atau dapat memperoleh nilai dari 30, itu bisa kita gunakan dengan tabel di frekuensi tunggal. Sedangkan jika siswa menjawab lebih atau 40 sampai dengan 5 berarti kita gunakan distribusi frekuensi. Dan para rekan pasca bisa secara keseluruhan di makalah kami. Kemudian untuk yang berikutnya, mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dapat lulus atau mean.
nilai, yaitu dengan menggunakan mean dan DS yang dengan nomor tabel. Yang berikutnya, mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan mean, ideal, dan DS. Nah, di sini kita sebagai seorang guru mengolah nilai skor itu dengan huruf, jadi ada dan tidak. Berikutnya, mengolah skor mentah menjadi nilai 1 sampai 10. Untuk mengolah skor mentah di atas, jadi 1 sampai 10, kita perlu mencari mean atau rata-rata dan DS-nya. 1, menentukan dulu banyaknya kelas interval. Kemudian yang kedua, isi kolom atau kolom interval. Yang ketiga, membuat kolom. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah. Kemudian menentukan definisi. Kemudian yang keenam, mengisi jalur FG. Mengisi jalur FG2. Yang berikutnya, penilaian dengan cara menilai dengan persen berarti menggunakan persen dengan skor 100%. Jadi bisa dibaca juga nanti, di situ ada rumus penilaiannya, NP, L, X, 100. Contoh juga sudah ada. Untuk yang berikutnya, mengolah skor mentah menjadi skor Z. Standar Z itu standar atau unit standar. Jadi dari rata-rata. Yang berikutnya, pengolahan skor mentah menjadi Z ini sering kita rasakan untuk mengetahui atau menimbulkan tafsiran terhadap yang akan kedua, tentu saja menggunakan rumus yang telah digunakan dalam memberikan penilaian terhadap siswa kita. Yang berikutnya, mengolah skor mentah menjadi skor standar. Akan digunakan jika angka skala yang menggunakan dasar mean di situ ada 50 dan ada setiap definisinya 10. Di situ juga sudah tertera contoh bahasa Indonesia, matematika, dan IPS. Juga sudah tertera rumusnya. Kemudian yang berikutnya, nah, yang dapat kelompok 8 untuk ini kan dulu jika ada Bapak Halo Bapak. Pak Sutrisno. Ya, kayaknya ada yang berdekatan loh. Ya, berdiri. Biasanya yang berdekatan itu Bu ini paling Pak siapa? Pak Nengah kali ya. Ya, udah jauh, Bu. Oh, udah, alhamdulillah. Ya, Pak Sutrisno, kalau mau ditambahkan Pak Sutrisno. Atau cukup, Pak? Cukup. Kita lanjut ke diskusi atau pertanyaan mungkin. Ya. Mana Bapak Ibu? Ya, cukup menarik, Pak. Ini kalau diizinkan saya mau bertanya. Boleh, boleh. Kita
Ya, saya mau bertanya kepada Ibu Niwayan Setiawati yang cantik. Iya, Ibu. Kenapa kita perlu melakukan pengolahan skor itu? Ini Terima siapa ini? kasih. Bu Rizka Hayani. Oh, Bu Rizka. Ya. Bentar. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Mengapa kita perlu melakukan pengolahan skor? Kan ini judulnya tadi pengolahan skor ya, Pak ya, Bu? Ya. Nah, ya itu saja pertanyaannya yang singkat saja. Mungkin satu termin kita batasi 2, jadi saya beri peluang lagi untuk satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silakan. Monggo. Siapa? Ya, siap. Ibu siapa? Ya. Bu Nyoman. Oke, Bu Nyoman. Ya. Yang mau saya tanyakan, apa tujuan pengolahan skor dalam pembelajaran itu? Ya, apa tujuan? Tujuan pengolahan skor dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, mungkin ya, Tres, ya Bu, gimana? Pak. Ya? Bu Win, Pak. Sekalian ditulis pertanyaannya, Pak. Boleh, Pak? Kita buka lagi ya. Jadi saya terminin 3 pertanyaan. Boleh. Boleh. Jadi ini pengen dijelaskan kembali sih, Pak, bagaimana konsep pengolahan skor Ya. hasil belajar. Konsep pengolahan skor hasil belajar. Ya, terima kasih, Pak. Bu. Ini ada 3 pertanyaan, saya bacakan, nanti mungkin waktu tinggal ada kode ya, tinggal 10 menit lagi. Karena ini gratisan, nanti kita ini lagi, buka lagi. Yang pertama tadi, Bu Rizka, mengapa pengolahan skor perlu dilakukan? Kemudian yang kedua, Ibu Nyoman, apakah tujuan pengolahan skor dalam pembelajaran? Kemudian yang ketiga, Bu Suwarni, bagaimana konsep pengolahan skor hasil belajar? Nah, mungkin saya hanya bisa menjawab yang nomor 1 tadi, kayaknya kalau yang nomor 2 dan pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 nanti mungkin Bu Niwayan ya. Yang Ya, Pak. Nah, ini mungkin yang mengapa pengolahan skor perlu dilakukan itu karena pengolahan skor itu sebagai acuan pengolahan nilai, kemudian agar lebih, yang kedua lebih representatif ya, jadi setiap untuk soal itu bisa lebih mewakili kemampuan siswa untuk menggambarkan dari hasil karya-karya siswa tersebut. Kemudian yang pertama tadi sebagai acuan untuk pengolahan nilai. Karena langkah-langkah yang biasanya dilakukan setelah ujian dilaksanakan adalah koreksi untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka skor tersebut harus diubah menjadi nilai atau dikonversi ke dalam nilai. Itu penjelasan saya, mungkin nanti akan ditambah lagi sama Bu Niwayan. Monggo, Bu Niwayan. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, tadi ada pertanyaan, mengapa pengolahan skor perlu dilakukan? Ini dari Bu Rizka Hayani. Kenapa kita harus melakukan pengolahan skor? Karena nilai yang kita berikan, jadi yang berupa angka, itu belum merupakan nilai yang kita berikan kepada siswa. Jadi harus diolah dulu. Nah, sama seperti yang disampaikan Pak Sutrisno tadi, merupakan acuan. Jadi acuan kita untuk memberikan nilai kepada siswa, jadi kita tentukan nilai-nilai yang ada. Misalnya nilai dari harian, kemudian mid semester, kemudian semester, kita gabungkan untuk menjadi satu, kemudian barulah kita olah menjadi nilai jadi untuk siswa kita. Demikian tambahan dari saya, Pak Sutrisno. Bagaimana Bu Rizka Hayani? Bagaimana Bu Rizka?
Oke, kita lanjut ya. Oh iya, betul. Iya, Chef. Pertanyaan kedua, Bu Niwayan. Apakah tujuan pengolahan skor dalam... Ya, baik. Pertanyaan kedua, apakah... Iya, baik. Ini pertanyaan dari Bu Nyoman Rai Rohani. Jadi, apakah tujuan pengolahan skor dalam pembelajaran? Nah, tujuan dari pengolahan skor dalam pembelajaran itu ada Bu, untuk mengetahui maksud penilaian unjuk kerja, sikap, tertulis, dan proyek yang diberikan oleh siswa. Kemudian yang kedua, untuk memahami tentang skala penilaian. Yang ketiga, untuk melihat kondisi anak saat itu. Apakah mampu menyusun program pembelajaran sehingga dapat melakukan pelayanan terhadap siswa secara tepat. Kemudian yang keempat, untuk memonitor kemajuan anak secara individu. Yang berikutnya, untuk membuat keputusan tentang penempatan anak. Yang berikutnya, untuk menyaring dan mengidentifikasi anak. Untuk memancing individualisasi pendidikan. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi keefektifan program yang telah kita buat. Kemudian untuk guru ini sangat penting karena apa? Kita sebagai seorang guru untuk mengolah data hasil penilaian yang sudah dilakukan. Manfaat dari pengolahan nilai akan sangat membantu guru dan siswa dalam pemahaman kemampuan kita sebagai guru, kemudian dalam mempresentasikan dan lain sebagainya kepada siswa. Nah, di situ kita dapat mengukurnya dari hasil-hasil siswa kita mengetahui lebih mendalam. Demikian, Bu Nyoman. Ya, terima Trisno, kasih. kita menambahkan lagi. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga, Bu Suwarni. Tadi bagaimana konsep pengolahan skor hasil belajar? Jadi yang konsepnya itu mengubah skor mentah, raw skor, menjadi skor terjabar atau draft skor, kemudian menjadi skor yang standar atau standar skor. Nah, ini gunanya untuk passing grade. Itu kira-kira seperti itu konsepnya ya. Jadi pengolahan skor itu konsepnya dari raw score, kemudian ke draft score, terakhir ke standar score. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan atau gimana, Ibu? Baik, Pak. Saya sedikit, Pak. Ya. Baik, Pak. Saya sedikit menambahkan untuk pertanyaan dari Bu Win tadi, bagaimana konsep mengolah skor hasil belajar. Nah, pertama, Ibu, yang perlu kita lakukan, terlebih dahulu skala penilaian yang digunakan di sekolah Ibu masing-masing. Jadi kita memberikan apakah itu 1 sampai dengan 10 dan seterusnya. Jadi kebijakan dari guru tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan komponen apa saja yang akan dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir, serta profesi dari masing-masing mata pelajaran. Nah, ini bisa dari sekolah dan lain sebagainya. Apakah Ibu yang memberikan atau sekolah yang sudah menentukan. Kemudian yang ketiga, menjumlahkan skor dari seluruh komponen. Jadi, nantinya kita dapat menentukan passing grade. Jadi, skor yang dimaksudkan di situ adalah menetapkan batas atau passing grade dari siswa tersebut. Nah, misalnya contoh mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, passing grade-nya 4. Berarti kita harus capai untuk siswa kita itu sebagai acuan kita. Demikian, Bu Winarni. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah jelas. Baiklah, Bapak Ibu, kita buka termin kedua, atau mungkin cukup, atau kita buka termin kedua. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi.
Bagaimana Bapak Ibu? Cukup, Cukup ya? jelas. Terima kasih. Hari ini kami selesai, cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerjasamanya. Sebelum kita tutup, kita mungkin ambil gambar dulu ya. Semua. Ya. Kita foto dulu. Silakan pasang yang paling manis, Bapak Ibu. Banyak yang tidak mengaktifkan video ya. Oke. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Demikian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 8 untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mumpung masih Lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang.